Bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali ya bosku dengan saya. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, di mana laga kemarin malam ini kita agak kurang beruntung ya bosku, kurang hoki di laga kemarin. Oke, dari 5 prediksi yang saya sharing kemarin ya bosku di YouTube ataupun di grup WhatsApp ya bosku, di mana di grup WhatsApp kemarin itu saya ada 2 build di jam malam bosku. Di jam malam itu kita tumbang di laganya picking ya bosku. Di sini picking kemarin dilihat dari pasaran handicap harusnya picking bisa menangkan laga dengan selisih 2 gol ya bosku, tapi di sini picking hanya bisa ditahan imbang ya bosku sama Hamkam. Di sini Hamkam bisa mencetak gol di babak kedua ya bosku. Di babak pertama sini picking sudah unggul ya bosku. Oke, jadi sangat sayangkan banget di laga kemarin itu kita kena song di laganya picking. Dan ada satu laga lagi itu di luar itu ada satu di luar dari prediksi kita yang di YouTube ya bosku. Kemarin itu kita juga kena song 1 ya bosku. Jadi total 2 build kemarin yang saya sharing itu kita kena loss hanya di satu laga ya bosku. Oke, jadi mohon maaf banget buat bos-bosku yang di WhatsApp. Ada 2 build yang saya sharing di sana kita tidak bisa maksimalkan ya bosku, dan kita coba balas di jam pagi ya bosku. Oke, di sana juga kita tumbang ya bosku. Kita ada racikan 6 tim ya bosku di laga pagi hari itu kita kena loss juga ya bosku. Itu kita kena loss 2 kalau tidak salah. Jadi mohon maaf banget buat bos-bosku yang di grup WhatsApp kita tidak bisa balaskan untuk hari ini ya bosku. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa balaskan kembali. Oke, jadi buat bos-bosku yang di di YouTube yang mau join di grup WhatsApp kami, bisa WhatsApp nomor yang saya sudah terapkan di kolom komentar. Untuk link pendaftaran itu saya sudah lampirkan juga di kolom komentar ya bosku. Grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku, tidak ada pungutan biaya apapun. Oke, bos-bosku tinggal WhatsApp nomor yang saya sudah terapkan di kolom komentar, dan link pendaftaran itu saya sudah lampirkan juga di kolom komentar. Ingat, grup WhatsApp kami itu gratis. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, jadi untuk laga kemarin malam seperti yang saya bilang ya bosku, prediksi kita ya di laga final AS Roma versus Feyenoord ini ya bosku, itu kita emang bener prediksi dengan under goal dan kemenangan AS Roma itu dengan skor tipis hanya selisih 1 gol ya bosku. Walaupun Feyenoord ini bermain di liganya itu dia gacor, tapi kalau berhadapan dengan AS Roma bermain di kandang ini agak sulit ya bosku bagi Feyenoord. Jadi benar di sini kita prediksi kita masuk dari handicap ataupun over undernya ya bosku. Jadi sangat sayangkan di Bill Parley di Bill Parley kita song, tapi di single bet boom kita masih masuk ya bosku dengan bermain di under di laganya AS Roma. Oke, atau bermain di laga netral 0-0 ya bosku di laga kemarin. Oke, jadi untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, dan saya lanjut aja ke laga kita nanti malam ya bosku. Di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan yang mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa balaskan ya bosku kalahan kita yang laga kemarin. Oke, di sini saya sudah siapkan itu seperti biasa ada 5 laga ya bosku. Di sini saya juga ambil dari liga-liga cacing ya bosku di Eropa. Oke, kita lanjut saja bakalan bahas laga kita yang pertama itu dari Norway ya bosku. Di sini saya ambil dari laga Norway Eliteserien ya bosku. Ini tuan rumah Rosenborg bakalan menjamu Haugesund untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, kalau kita intip dari segi lines up di sini ada 2 pemain dari 2 klub yang bakalan absen untuk laga nanti malam ya bosku. Dan kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, 2 klub ini kita bisa bilang sedikit jauh ya bosku.
dilihat dari segi peringkat ataupun eh, poin yang dicapai oleh dua klub ini masing-masing ya bosku. Itu selisih 4 poin ya bosku. Di awal musim ya bosku, ini sudah kelihatan ya bosku kalau Rasenburg ini bisa lebih diunggulkan untuk laga nanti malam. Kalau juga kita lihat dari laga Rasenburg ini ya bosku, di sini Rasenburg kalau kita lihat performanya cukup bagus ya bosku ketimbang Hasan Haugesund ya bosku. Kalau kita lihat juga dari laga head to head, Rasenburg yang bermain di 5 laga head to head itu hanya mampu mengantongi 1 kali kemenangan, dan sini Haugesund ini juga mengantongi 1 kali kemenangan ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, performa Rasenburg ini yang bermain di kandang juga cukup bagus ya bosku. Kalau kita juga lihat performanya Haugesund juga cukup bagus ya bosku. Di sini agak sulit bagi saya untuk menentukan laga nanti malam ini siapa yang tampil bakalan menjadi juara ya bosku. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap di sini, Rasenburg ini terlalu berani kasih handicap 1,5 paling tinggi ya bosku. Saya agak ragu banget kalau Rasenburg ini bisa menangkan laga dengan selisih 1 gol ya bosku. Paling kecil dikasih handicap 1 ya bosku. Jadi saya di sini agak ragu kalau pegang Rasenburg dengan handicap yang segede itu ya bosku. Kalau kita bandingkan juga kekuatan dua klub ini juga cukup seimbang, cuma lebih sedikit diunggulkan Rasenburg yang bermain di kandang ya bosku. Jadi agak sulit banget untuk laga nanti malam ini. Tapi di sini saya lebih merekomendasikan bos-bosku untuk laga nanti malam pegang Haugesund di nahan 1,5 atau bisa bermain di under 3. Oke, walaupun sini Haugesund ini tumbang tidak lebih dari skor 1 kalau menurut feeling saya. Oke, jika Dasman feeling bisa digas, jika kurang bisa skip. Oke, perkiraan skor dari saya ini bisa 1-0 dimenangkan oleh Rasenburg. Oke, tapi di sini saya lebih pegang nahan untuk laga nanti malam kalau kita lihat dari pasaran handicap. Oke, next kita lanjut ke laga kita yang kedua ya bosku. Di sini saya pergi ke Liga Prancis. Oke, dimana sini Auxerre berhadapan dengan ST Etienne ya bosku. Ini memasuki leg pertama ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, ini tim promosi dari Liga 2 dan ini ST Etienne ini lagi bertahan di Liga 1. Oke, di Liga Prancis maksud saya. Oke, jadi kalau kita lihat dari laga head to head ya bosku, dimana di 5 laga head to head kita bisa bilang dua klub ini cukup seimbang ya bosku performanya. Di sini hanya 1 laga itu dimenangkan oleh Auxerre, itu dengan di laga ekstra tambahan ya bosku atau extra time, itu dengan bisa mengantongi kemenangan 3 gol. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku, di sini tuan rumah Auxerre ini yang lagi berada di performa yang bagus, lagi menemukan ritme permainannya ya bosku. Jadi saya rasa kalau kita bandingkan dengan permainan ST Etienne ini yang agak redup di musim sekarang, itu tidak bisa bersaing ya bosku. Saya rasa untuk laga nanti malam bos-bosku pegang laga nanti malam ini bisa pegang Auxerre ya bosku. Auxerre di handicap laga netral 0-0, atau enggak bos-bosku bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, jika Dasman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Oke ya bosku, next kita lanjut ke laga kita yang ketiga ya bosku. Di sini saya pergi ke Liga Belanda ya bosku, di mana sini Vitesse yang menjamu AZ Alkmaar untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, jadi kalau kita lihat ya bosku, laga nanti malam ini sedikit agak berat bagi Vitesse karena ada 3 pemain dari lines up belakang Vitesse ini yang bakalan absen untuk laga nanti malam, itu masih cedera ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi
terjadi over goal ini sangat terbuka lebar. Kalau kita juga lihat striker yang dimiliki ataupun gelandang yang dimiliki oleh Al Alkmaar ini cukup bagus juga ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari pasaran handicap dan over under, kalau juga kita bandingkan dengan laga head to head, emang di sini kalau Vitesse yang bermain di kandang agak sulit bisa tumbang ya bosku. Paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang ya bosku. Kalau kita bisa lihat sendiri di sini hanya satu laga itu dimenangkan oleh Al Alkmaar itu di tahun 2017 ya bosku. Jadi cukup jauh juga. Kalau menurut saya ini paling buruk laga ini Vitesse bakalan imbang atau enggak Vitesse bisa unggul bermain di kandang ya bosku. Tapi kalau terjadi over goal ini sudah saya pastikan sudah bakalan masuk ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bosku bisa pegang Vitesse di nahan setengah atau bisa bermain di over 2/4. Perkiraan laga ini bakalan terjadi imbang, cukup ada peluang ya bosku. Oke, jika ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga keempat menurut versi gua ya bosku, di sini saya ada di lanjutan Liga Norway Eliteserien. Oke, di sini tuan rumah Sparbuk 08 bakalan menjamu Molde untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat bosku, Sparbuk ini juga tim yang kita bisa bilang cukup menyulitkan klub-klub besar kalau bermain di kandang. Sparbuk 08 ini ya bosku, intinya sini Sparbuk cukup bagus bermain di kandang. Kalau juga kita lihat dari 5 laga terakhir head to head ya bosku, di sini kita bisa bilang performa dua klub ini cukup seimbang. Hanya satu laga itu Molde lebih unggul ya bosku. Oke, di sini Molde mengantongi 3 kemenangan dan Sparbuk ini mengantongi 2 kali kemenangan. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under dan dibandingkan dengan performa dua klub ini, Molde yang lagi berada di performa yang bagus, dan sini Sparbuk ini juga kita bisa bilang performanya cukup bagus bermain di kandang. Jadi saya rasa untuk laga nanti malam bosku bisa pegang laga nanti malam Sparbuk di nahan seperempat atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Bosku bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada smart feeling mari kita gaskan ya bosku, jika kurang bisa di skip. Dan di laga terakhir kita ya bosku, di sini saya ada di laga Italia Serie B. Oke, yang mempertemukan di sini Monza berhadapan dengan Pisa. Oke, jadi kalau kita lihat dua klub ini juga cukup seimbang bosku performanya, tapi karena sini Monza yang bermain di kandang ini cukup bagus ya bosku, saya rasa sini Monza bisa mendominasi jalannya laga nanti malam. Oke, perkiraan Monza bisa menangkan laga ini bisa ya bosku, tapi dengan skor tipis. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under, dan setelah saya analisa, Pisa ini agak buruk bermain di tandang ya bosku atau di away. Bosku bisa pegang laga nanti malam Monza di handicap seperempat atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam bosku. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas dan kita lanjut ke build parlay kita. Oke, di build parlay pertama bosku bisa pakai Vitesse ya di over 2/4, STNTN di under 2,5, Monza di under 2,5, dan Sparbuk di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, dan untuk build parlay kedua bosku bisa pakai Vitesse di over 2/4, STNTN di under 2,5, Monza di under 2,5, terus Hound di nahan 1,5 ya bosku, dan laga Sparbuk pakai over 2,5. Oke, dan untuk single bet boom bosku bisa pakai Vitesse di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.